Pertama tentu kita mengapresiasi ya kinerja daripada Kejaksaan Agung yang mampu membongkar ya dugaan tindak pidana di bidang pertambangan yang katanya merugikan keuangan negara sebesar 271 triliun. Nah, tentu ini menarik perhatian publik. Saya melihat banyak sekali tanggapan-tanggapan yang bermunculan di media sosial ya, itu di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Ini menarik sekali karena 271 triliun itu angka yang cukup fantastis sekali, sangat besar sekali. Nah, hanya saja memang perlu kita luruskan bahwa 271 triliun ini adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh negara untuk memperbaiki yang namanya kerusakan lingkungan atas penambangan ilegal tersebut. Nah, itu poinnya, sehingga yang kita lihat di media sosial ini kan kebanyakan seolah-olah ada uang negara yang diambil para tersangka, tapi sebenarnya bukan seperti itu, tetapi ada kerugian yang nantinya negara akan keluarkan terkait dengan biaya perbaikan kawasan hutan yang dilakukan penambangan tersebut. Itu yang perlu saya garis bawahi supaya ini clear ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya penerapan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh para pelaku ini. Ya, saya sebagai praktisi hukum memang mendukung ya sebisa mungkin diterapkan pasal yang berat kepada para pelaku karena ini luar biasa sekali dan tentunya membuat kita kaget karena angkanya besar sekali, 271 triliun. Ya, pertama soal pencekalan daripada keluarga dekat ya, daripada salah satu tersangka yang juga kebetulan salah satu tersangka ini adalah suami dari public figure atau aktris ya. Jadi tentu pencekalan itu penting dilakukan terhadap keluarga para tersangka. Kenapa? Karena pertama, pencekalan itu dilakukan untuk memudahkan Kejaksaan Agung melakukan full bucket atau pengumpulan barang bukti dan keterangan. Gunanya apa? Gunanya untuk menyempurnakan daripada proses kasus ini. Supaya kenapa? Supaya kalau misalkan mereka masih stay di dalam negeri, tentu memudahkan penyidik untuk mengambil keterangannya, untuk memudahkan penyidik mengumpulkan barang buktinya. Supaya apa? Supaya peristiwa ini terang, siapa berbuat apa dan siapa bertanggung jawab dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau misalkan pihak-pihak terkait yang sudah dipanggil tersebut, yang juga salah satunya misalkan istri daripada tersangka yang aktris itu diduga kuat terlibat, ya kita dorong penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung untuk memproses yang bersangkutan, karena memang seharusnya istri juga bisa melakukan protek ya terhadap kegiatan atau kerja-kerja daripada suami. Itulah peran daripada istri sebenarnya. Tetapi terkait kasus ini tentu kita sebagai masyarakat percaya kepada proses kerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Saya yakin Kejaksaan Agung memiliki alat yang canggih untuk melakukan deteksi ya terhadap kemana saja uang-uang itu mengalir atau ditempatkan di mana saja. Saya kira seperti itu. Jadi gini, saya tuh mengutip ya kata pepatah, sepintar-pintarnya kita menutupi kesalahan, tetapi kebenaran akan jauh lebih cepat mengungkapnya. Jadi saya yakin dengan Kejaksaan Agung beserta perangkatnya untuk bisa mencari tahu, mengumpulkan barang bukti, kemudian bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara ini. Jadi saya kira dengan kecanggihan alat yang mereka punya, saya kira dia bisa akan menemukan, meskipun orang itu misalkan menutupi bahwa tidak tahu dan seterusnya. Tapi dengan alat-alat yang mereka miliki, kemudian profesionalisme kerja daripada penyidiknya, saya kira bisa mengungkap siapa-siapa yang terlibat dan siapa yang ikut menikmati daripada hasil tindak pidana ini. Ya, kalau kita lihat kan hari ini sudah ada pasal baru yang diterapkan kepada salah satu tersangka ya, yaitu pasal tentang tindak pidana pencucian uang, dan sudah ada tersangkanya yang katanya tersangkanya adalah suami daripada artis tersebut. Jadi saya kira ini langkah maju ya untuk kemudian bagaimana
tindak pidana yang disangkakan di awal ini bisa berkembang ya menjadi tindak pidana lanjutan, dalam hal ini tindak pidana pencucian uangnya. Dan artinya kalau misalkan pihak-pihak yang tadi dipanggil atau yang saat ini lagi diperiksa Kejaksaan Agung itu diduga kuat terlibat di dalam proses transaksi pencucian uangnya, maka pasal yang diterapkan itu adalah pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara dan denda 10 miliar. Kenapa pasal itu diterapkan kepada para pelaku yang diduga kuat terlibat dalam transaksi pencucian uangnya? Karena pasal itu menerangkan tentang siapa yang diduga ikut misalkan menempatkan hasil atau harta-harta yang didapatkan dari transaksi ilegal tersebut. Kemudian kedua, ikut menyamarkan harta kekayaan yang asal usulnya tadi didapatkan dari transaksi gelap tersebut. Jadi semua pihak yang diduga terlibat maka bisa dikenakan pasal 3 dan pasal 4. Karenanya ya kita sekali lagi mendorong Kejaksaan Agung untuk membongkar siapa di balik kejahatan yang luar biasa ini. Ini extraordinary menurut saya karena angkanya tidak main-main, 271 triliun. Ya, kalau kita lihat kemarin banyak sentilan-sentilan yang disampaikan oleh warganet bahwa kalau kita menabung 1 miliar per hari, maka kita punya waktu 742 tahun untuk mengumpulkan uang sebesar 271 triliun. Ini fantastis. Pelaku harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Jadi begini, kasus ini sebenarnya bisa menjadi salah satu langkah untuk mendesak ya pemerintah bersama DPR agar sesegera mungkin mensahkan RUU perampasan aset. Kenapa? Karena RUU ini sangat diharapkan, sangat dinantikan. Tidak hanya penegak hukum tetapi juga masyarakat. Untuk apa? Untuk mengembalikan kerugian negara. Artinya kalau RUU ini sudah disahkan, maka seluruh aset-aset para tersangka yang diduga tadi terlibat dari kejahatan yang disangkakan tersebut itu bisa disita. Untuk apa? Untuk mengembalikan kerugian negara. Supaya ada efek jerah. Itulah yang selalu dikatakan orang memiskinkan para koruptor. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Tetapi kalau hanya hanya berfokus pada pembalasan dendam aja karena dia sudah melakukan perbuatan ini lalu kemudian dihukum sekian tahun dengan denda sekian miliar, saya kira itu tidak pas ya. Karena apa? Karena tentu ini tidak akan memberikan efek jerah. Kalau kita lihat kan korupsi ini sudah sangat-sangat luar biasa ya. Sering terjadi di semua instansi, di semua lembaga. Bahkan kita lihat seolah-olah pengawasannya pun sangat minim sekali. Kalau kita lihat kasus ini kan sebenarnya ini lebih kepada pengawasannya yang tidak ketat ya. Karena bisa terjadi penambangan ilegal di satu izin perusahaan yang terdaftar. Jadi apa? Jadi mereka menambang di dalam kawasan perusahaan yang sah gitu, tapi tanpa izin. Kok bisa tanpa izin? Menambang tanpa izin. Nah, ini yang memang menurut saya kurangnya pengawasan. Siapa yang mengawasi? Saya kira ada instansi yang khusus mengawasi itu. Nah, kembali lagi bahwa untuk membuat efek jerah dari para pelaku korupsi, memang diharuskan tindakan yang paling tepat adalah memiskinkan para koruptor itu. Dengan cara apa? Dengan merampas seluruh aset-aset yang mereka miliki. Nah, karena itulah penting RUU perampasan aset ini disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Supaya ini bisa menjadi dasar para penegak hukum untuk melakukan tracking aset-aset milik para koruptor dan melakukan sita terhadap aset-aset milik para koruptor. Supaya apa? Supaya kerugian negara kembali dan ada efek jerah. Saya yakin kalau asetnya disita, orang tidak akan berani lagi melakukan korupsi. Itu poinnya. Iya, saya kira tinggal dilakukan proses hukum aja. Proses hukum itu kan ada penyelidikan, ada penyidikan. Nah, tinggal nanti bagaimana Kejaksaan Agung atau penyidik yang menangani ini melakukan pengembangan terhadap siapa saja selain para tersangka ini yang juga diduga terlibat. Nanti itu akan ada prosesnya. Nah, itulah saya katakan tadi bahwa penting untuk dilakukan pencekalan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Supaya apa? Memudahkan penyidik untuk melakukan full bucket, pengumpulan bahan bukti dan keterangan. Dengan begitu kan akan bisa ketahuan siapa berbuat apa dan sanksinya akan seperti apa kepada mereka.
Nah itu penting untuk dilakukan pencekalan terhadap mereka yang diduga terlibat. Kalau untuk tindak pidana pencucian uang, itu ancaman hukumannya berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang, itu hukumannya 20 tahun penjara dan denda 10 miliar. Jadi hukumannya sangat tinggi sekali. Saya kira dengan hukuman yang sangat tinggi plus ada perampasan aset, ini bisa menjadi orang untuk jerah melakukan perbuatan itu. Dan pada akhirnya hukum kita ditegakkan untuk memberikan efek jerah. Karena kalau sekali dua kali orang korupsi tapi ternyata makin tumbuh korupsi itu, makin subur korupsi itu, berarti ada rasa ketidaktakutan orang untuk berbuat itu. Berarti ada yang salah. Kenapa? Karena yang paling ditakuti oleh para koruptor adalah ketika dia dimiskinkan. Nah itulah kita minta segera sahkan RUU perampasan aset, seluruh aset milik para koruptor tersebut disita, kemudian kembalikan kerugian negara. Dan negara bisa maju dan rakyatnya pun juga bisa sejahtera. Demikian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.